Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu mengkaji ilmu-ilmu Allah. Semoga kita diberikan keberkahan, amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu hijrah di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Muharram itu adalah bulan pertama dari kalender Hijriah, sebagaimana bulan Januari itu adalah bulan pertama dari kalender Masehi. Kalender Masehi karena dimulai yaitu ketika Nabiullah Isa alaihissalam lahir. Itu tidak berarti bahwa pencanangan kalender Masehi itu adalah semenjak Nabi Isa lahir, tapi itu hanya masalah perhitungan saja. Demikian juga kalender Hijriah itu tidak kemudian yang mencanangkan adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagaimana kita ketahui yang mencanangkan kalender Hijriah itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masa kepemimpinannya. Artinya beliau mencanangkan kalender Hijriah itu adalah setelah belasan tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Demikian juga sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah itu tidak terjadi pada bulan Muharram, tapi sebagaimana tercatat di dalam sejarah, yaitu beliau berangkat dari Mekah adalah tanggal 27 Safar, kemudian nyampe ke Madinah yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya adalah, kenapa kalender Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Sebetulnya pada saat Sayyidina Umar mencanangkan kalender Islam, beliau meminta pendapat kepada para sahabat, kapan kita mulai sebagai satu atau tahun pertama dari kalender Islam. Ada yang berpendapat kita mulai yaitu ketika Rasulullah SAW lahir. Itu kita anggap sebagai awal dari kalender Islam. Ada yang mengatakan yaitu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan yaitu ketika Rasulullah wafat. Tapi dari sekian banyak pendapat, kemudian Sayyidina Umar memilih bahwa kalender Islam itu dimulai
yaitu pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itulah dianggap sebagai awal atau tahun pertama dari kalender Islam. Apa rahasia dan hikmahnya? Rahasia dan hikmahnya adalah supaya umat Islam itu lebih melihat, lebih mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Andai saja kalender Islam itu dimulai ketika Fathu Makkah, di mana pada saat itu Islam mencapai kejayaan semasa Nabi Muhammad SAW hidup, maka yang terjadi adalah umat Islam akan terngiang-ngiang dengan kejayaan atau kemenangan Islam saja, sehingga lupa pada perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Jadi ruh, jiwa atau rahasia mengapa kalender Islam itu dimulai ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sebetulnya adalah supaya kita umat Islam itu mengingat perjuangan beliau, Jadi kalau kita mengingat tokoh, mengingat suatu sejarah sebagai semangat dari diri kita, itu adalah dengan mengingat bagaimana perjuangan dari tokoh-tokoh itu. Itu yang perlu kita ingat. Oleh karena itu pemerintah itu membuat adanya film Bambu Runcing, ada film G30 SPKI, ada film perjuangan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita itu bangsa Indonesia itu tidak hanya mengingat tanggal 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan saja. Tapi yang perlu diingat itu adalah bagaimana mencapai kemerdekaan itu, bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Itu sebetulnya rahasianya. Nah, kita itu kadang sering salah di dalam mencerna, di dalam mengambil iktibar dari tokoh-tokoh. Seringkali yang kita lihat adalah ketika tokoh itu sudah jaya, ketika tokoh itu sudah sukses, ketika tokoh itu sudah mempunyai keramat yang sangat banyak, kita lupa Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Sering yang kita ingat adalah karomah-karomah beliau, tapi kita lupa 25 tahun beliau menjalani laku sufi, sampai beliau itu tidak mengenal orang lain dan orang lain tidak mengenal beliau, karena menjalani laku sufi suluk, menempuh makomat dan ahwal-ahwal, sehingga beliau menjadi Sultanul Aulia. Nah, itu yang sering kita lupakan. Baik, para hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kata hijrah. Hijrah itu dari kata hajaro yahjuru. Hajaro yahjuru hajran wa hijratan. Apa arti dari kata hajaro? Arti kata hajaro itu artinya adalah meninggalkan, berpaling, menjauhi. Berpaling, menjauhi. Dengan demikian kata hajaro
itu mempunyai sinonim dengan taroka, mempunyai sinonim dengan a'rada anhu, mempunyai sinonim dengan ba'ada anhu. Ba'ada anhu. Ini dari sisi bahasa. Tapi Imam Ibnu Faris mengatakan bahwa kata hijrah itu mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu arti yang populer, yaitu yang artinya adalah meninggalkan. Sementara makna yang kedua itu adalah syadda fi syai'i, yaitu kokoh, kuat fi syai'i, di dalam sesuatu. Itu juga makna yang terkandung dari kata hajaro. Jadi dia mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah meninggalkan, sementara makna yang kedua adalah kokoh di dalam sesuatu, terikat di dalam sesuatu, itu hajaro. Nah, bagaimana kita mengkompromikan dua makna tersebut? Mengkompromikan dua makna tersebut itu artinya adalah memadukan supaya dua makna itu bisa kita pahami dengan baik. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Faris dalam Maqayis fil Lughah, ya, maka kata hajaro itu artinya adalah meninggalkan sesuatu, dan orang yang meninggalkannya itu memang benar-benar teguh, benar-benar kokoh, tidak tergoyahkan. Itu namanya hijrah. Dan itu bisa kita ilustrasikan, ya, bagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesekali beliau melihat Mekah, kemudian menyatakan, aku sebetulnya sangat mencintaimu wahai Mekah, tapi ini adalah perintah dari Tuhanku. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu dengan perasaan yang sangat berat, tapi dia tetap teguh untuk meninggalkannya. Itu namanya hijrah. Sementara kalau dari sisi terminologi atau istilah, misalnya tersebut di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, itu disebutkan bahwa hijrah adalah al-khuruju min ardhin ila ukhra wa intiqalul afradi min makanin ila akhar. Artinya adalah keluar dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian berpindahnya sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat dari makna terminologi atau makna istilah, berarti hijrah itu mempunyai makna yang spesifik, yaitu tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi meninggalkannya itu meninggalkan secara fisik, juga secara maknawi, secara moral. Tidak hanya sekedar meninggalkan. Jadi kalau kita runut, ya, makna perkembangan makna dari kata hijrah. Dulu ketika kata hajaro yahjuru muncul, itu maknanya adalah masih umum. Kemudian kata hijrah itu kemudian menyempit menjadi apa? Hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu disebut kata hijrah, itu artinya ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau orang
yang meninggalkan kemaksiatan menuju kepada kebaikan, ya pada saat itu tidak disebut sebagai hijrah, tapi disebut dengan taubah. Kalau meninggalkan dari satu agama ke agama yang lain, dari agama kufur kepada agama Islam, ya disebut dengan muslim atau Islam. Tapi belakangan kemudian kata hijrah dimaknai lebih dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah diartikan yaitu meninggalkan maksiat kepada kebaikan. Tapi yang aneh adalah ketika momen hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai momentum, yaitu kita harus meninggalkan dari maksiat ke kebaikan. Kenapa aneh? Kenapa dikatakan aneh? Sebab momentum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu sama sekali bukan momentum beliau itu meninggalkan maksiat menuju kebaikan. Gusti Kanjeng Nabi meninggalkan maksiat menuju kebaikan itu sejak beliau lahir. Bahkan beliau memerintahkan orang meninggalkan maksiat menuju kebaikan adalah ketika beliau diutus menjadi nabi. Artinya adalah belasan tahun yang lalu. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa Rasulullah mulai hijrah dari maksiat ke kebaikan itu adalah momentum ketika beliau dari Mekah ke Madinah, ya. Tidak. Bahkan semenjak beliau lahir atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, beliau itu sudah berpaling dari apa yang dilakukan oleh kaumnya, di mana kaumnya itu menyembah berhala. Beliau sudah dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi itu. Ketika kaumnya suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman, suka hura-hura dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan Nabi Muhammad dari itu semua. Jadi kalau hijrah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya artinya adalah maksiat menuju kebaikan, maka itu ya kalau kita mengambil momentum dari Rasulullah SAW ya semenjak beliau lahir, bukan semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kalau kita telisik lebih jauh itu sebetulnya adalah salah kaprah, tapi ya ada sisi baiknya, ya ada sisi baiknya sebagai sebuah semangat untuk meninggalkan maksiat menuju ketaatan, itu ya baik ya dari sisi semangat. Cuman momentumnya itu yang mungkin tidak benar. Kalau kita mengambil momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita melihat daerah mana di Indonesia ini yang kurang di dalam penyebaran Islam, maka kita datang ke sana. Nah itu sebetulnya yang hijrah kalau mengambil momentum dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merasa misalnya hidup di Jakarta penuh dengan intrik, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan maksiat misalnya, kemudian kita hijrah pergi ke tempat yang lebih damai, ke pesantren, ke Jawa misalnya, yaitu artinya adalah hijrah dengan mengambil momentum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terkait dengan
fenomena hijrah yang ada di masyarakat kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana atau apa Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran terkait dengan hijrah. Di sini kita akan melihat bahwa kata hijrah dan derivasinya, pecahannya, hajaro yahjuru, hajaro yuhajiru, dan seterusnya, ini tersebut sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Tersebut sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama tersebut dalam fi'il madhi itu sebanyak 11 kali. Misalnya tersebut di dalam surah An-Nahl ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Summa jahadu wa sabaru. Inna rabbaka ra'ufur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang hijrah setelah mereka difitnah itu maksudnya adalah ditimpa bencana, kemudian mereka jihad, wasabaru, dan bersabar. Kita lihat di sini kata hajaru itu adalah dalam bentuk yaitu fi'il madhi. Dalam bentuk fi'il madhi. Apa maksud dari hajaru di sini? Yang dimaksud dengan hajaru di sini itu adalah orang-orang yang berhijrah. Hijrah yaitu dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Jadi kalau dalam surah An-Nahl ayat 110 ini membicarakan yaitu tentang keadaan umat Islam, keadaan orang-orang muslim yang hijrah setelah mendapatkan gangguan bencana dari orang-orang kafir. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang hijrah setelah mereka mendapatkan fitnah, kemudian mereka jihad dan bersabar, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu mim ba'diha setelah itu semua laghafurur rahim, yaitu maha pengampun dan maha penyayang. Coba kita cermati. Di dalam ayat ini itu ada kata hajaru, kemudian summa jahadu wasobaru. Summa jahadu wasobaru. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa hijrah itu adalah sesuatu, jihad itu adalah sesuatu yang lain. Hijrah adalah sesuatu, jihad adalah sesuatu yang lain. Dan ini memang terjadi di dalam sejarah Islam, bahwa para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah perintah tersendiri, perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah.
Tapi setelah itu, setelah mereka tinggal di Madinah, membangun masyarakat Madinah, kemudian diganggu oleh orang-orang kafir Mekah dan sekutunya. Nah, pada saat itulah kemudian ada perintah lagi, yaitu apa? Jihad. Jihad yang ketika berkaitan dengan orang-orang kafir, maksudnya adalah jihad, yaitu berupa perang fisabilillah. Perang fisabilillah. Kemudian ada perintah lagi, yaitu untuk bersabar. Perintah untuk bersabar. Ini menunjukkan apa? Bahwa jihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kepada para sahabat, itu adalah dalam rangka yaitu menguji keimanan, menguji keteguhan, dan menguji kesabaran umat Islam. Karena di dalam sejarahnya, bahwa perang yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dipimpin langsung oleh beliau yang disebut dengan ghazwah, atau yang dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh beliau yang disebut dengan sariyah, ya, itu ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Nah, dan ini adalah inti daripada jihad. Inti daripada jihad. Oleh karena itu, mengapa ya di dalam Al-Quran atau Islam itu lebih memilih jihad, tidak memilih peperangan, qital misalnya. Karena esensi dari peperangan antara umat Islam dengan orang kafir itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah jihad. Jihad bagaimana menaklukkan hawa nafsu, jihad bagaimana mengorbankan harta benda, jihad bagaimana mencurahkan tenaga dan pikiran, jihad bagaimana yaitu mengorbankan nyawa. Nah, jihad. Sebab kalau qital itu kesannya atau konotasinya itu hanya peperangan. Yang namanya peperangan itu maknanya itu hanya sekedar mengacukan senjata, kemudian bagaimana mengalahkan musuh, bagaimana membunuh musuh dan sebagainya. Qital dari qatala yaqtulu ya, artinya adalah membunuh. Tapi ketika lafaz yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Al-Qur'an itu adalah jihad. Itu artinya adalah bahwa sebetulnya membunuh atau qital atau perang itu hanya bagian yang kecil daripada jihad. Itu hanya bagian yang kecil daripada jihad. Karena apa? Karena jihad itu meliputi, yaitu jihad mengalahkan hawa nafsu, mengorbankan harta benda, mencurahkan tenaga dan pikiran, kemudian mengorbankan jiwa. Nah, kemudian dalam bentuk fi'il mudhari itu tersebut sebanyak 6 kali. 6 kali. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 89, fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Tersebut di dalam An-Nisa ayat 89.
Kalimat lengkapnya adalah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah hatta yuhajiru fi sabilillah. Ini adalah berbicara tentang orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah kelompok orang yang kalau di hadapan umat Islam dia menunjukkan keislaman, tapi di belakang itu dia seperti memuja-muja, ngeblok, mendukung orang-orang kafir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, bagaimana mendapatkan keuntungan dari sana dan sini, supaya mendapatkan keuntungan dari umat Islam, juga mendapatkan keuntungan dari orang kafir. Nah, itu orang munafik. Yang kedua adalah pengennya adalah orang-orang munafik itu di dalam mendapatkan keuntungan itu tidak mau bermodal banyak. Artinya apa? Kalau ada acara pembagian harta, pembagian zakat, pembagian ini, pembagian itu, pokoknya sing model seneng-seneng dia datang. Tapi kalau ada acara yang sifatnya adalah berat, seperti berperang, jihad, kemudian hijrah, nah hijrah itu mereka tidak mau. Dan hijrah ini menjadi semacam parameter, semacam tolok ukur apakah orang itu benar-benar mukmin ataukah berimannya itu karena tendensi duniawi. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an adalah fala tattakhidhu minhum awliya, janganlah kamu mengambil mereka sebagai bolo, sebagai pelindung, hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah fi sabilillah. Nah, dalam bentuk fi'il amar ini 4 kali. Di antaranya adalah tersebut di dalam surah Maryam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayahnya Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau kamu tidak berhenti mendakwaiku, mendakwai kaumku, maka sungguh aku akan merajammu, sungguh aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku saja. Nek cara Jawane ya, wis minggato wae, ora usah ning kene. Ora usah ning kene. Coba kita lihat. Di sini kata wahjurni maliya. Hijrah kowe Ibrahim, menjauhlah kamu dari aku. Nah, dalam bentuk masdar itu cuma sekali. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Dan sabarlah Muhammad ala ma yaquluna, atas apa yang orang-orang kafir katakan. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan hijrah yang baik. Nah, sini kata-kata hajrah, kata hajron, kata hajr. Mengganggu adalah niat sodako sama bapak. Sodako sama bapak. Semoga Allah membalas. Wa baraka fi rizqika wa baraka fi aulatika. Itu paling berkah. Terima kasih.
Ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya kita doakan bapak itu ya, semoga diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya. Amin. Al-Fatihah. Baik, kita lihat lagi surat Al-Muzammil ayat 10. Meskipun di sini dalam bentuk masdar yaitu hajra ya, hajra. Tapi masdarnya di sini itu tidak pakai hijrah. Dengan kata lain, kata hijrah ya, kata hijrah itu memang tidak tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi hijrah itu hanya tersebut di dalam hadis ya, di dalam hadis. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang hijrah. Tapi secara secara teks kata hijrah, hijratun, hijratan itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam bentuk isim fa'il itu ada 8 kali. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Kemudian Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah sepupu dari Nabi Lut, sepupunya. Jadi anak pamannya, anak bibinya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, dan dia berkata, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mufassir ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang hijrah di sini itu adalah Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan yang hijrah di sini itu adalah Nabi Lut. Ya bisa juga Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim memang benar-benar hijrah ya. Benar-benar hijrah menuju ke Palestina dari Kanaan ya. Kemudian Nabi Lut itu juga ada riwayat bahwa beliau adalah hijrah dari tempat beliau yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan perbuatan yang menjijikkan, kemudian hijrah ke tempat lain. Tapi lagi-lagi di sini kata muhajirun itu artinya adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang yang berpendapat bahwa yang mengatakan aku hijrah kepada Tuhanku, itu adalah Nabi Ibrahim, itu adalah kelanjutan dari surah Maryam. Di mana ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, udah kamu pergi saja. Nah, kemudian dibuktikan bahwa Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Palestina atau ke Syam. Nah, dalam bentuk isim maf'ul itu ada 1 kali, yaitu di dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini adalah sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan dalam arti apa? Ya ditinggalkan tidak dibaca, ditinggalkan tidak diamalkan, ditinggalkan disia-siakan, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kata hajaro yahjuru, hijratan, dan derivasinya di dalam Al-Quran itu memang mempunyai 2 makna. Ada hijrah secara maknawi, ada hijrah yaitu secara fisik atau hissi. Tapi kebanyakan di dalam Al-Quran hijrah itu menunjukkan yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat
lain. Zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Lot berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Lot, Nabi Ibrahim hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi meskipun demikian, kata hajara yahjuru di dalam Al-Quran itu tidak hanya berarti hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah secara maknawi, meskipun penggunaannya di dalam Al-Quran itu minim. Jadi yang mayoritas hijrah di dalam Al-Quran itu adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas bagaimana dengan gerakan hijrah yang marak belakangan ini, apakah sesuai dengan Al-Quran dari Arif Karangawen? Ada pertanyaan bagaimana tentang fenomena hijrah sekarang ini ya, hijrah apakah sesuai dengan Al-Quran? Nah, kalau hijrah yang artinya adalah meninggalkan maksiat menuju ketaatan, menuju maksiat menuju ketaatan, itu sebetulnya di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan kata hijrah ya. Tidak menggunakan kata hijrah, tapi penggunaannya itu ya, misalnya taubat, at-taubah atau al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti saya katakan tadi, boleh saja orang ketika meninggalkan maksiat menuju taat itu kemudian memakai istilah hijrah, ya boleh saja. Tapi itu bukan istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran ada orang yang maksiat kemudian menjadi taat, yaitu artinya adalah orang yang bertaubat, orang yang dulunya baik kemudian menjadi jelek, kemudian menjadi baik lagi, itu disebut dengan al-inabah, yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan sesuai, ya sesuai dari arti maknawi, yaitu meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Tapi kalau dari sisi istilah atau istilah apa itu hijrah, apa itu taubah, itu sebetulnya ya kurang tepat. Nah, tapi yang perlu kita catat di sini, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah hijrah dalam pengertian yaitu strategi menyiarkan Islam, strategi yaitu dakwah Islamiyah. Yang namanya dakwah Islamiyah itu ada kalanya adalah bahwa kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya para santri yang jauh-jauh dari Grobogan, jauh-jauh dari Wonosobo, jauh-jauh dari Banjarnegara, jauh-jauh dari Temanggung, jauh-jauh dari Jepara, kemudian hijrah ke Semarang misalnya untuk menghafal Al-Quran. Baik, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang makna semantik atau ad-dalalah al-lafziyah dari kata
hijrah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.